kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah, syukurillah. Saya menyampaikan mohon maaf Ibu, saya sudah mengganggu waktunya Ibu dan saya menyampaikan terima kasih atas Ibu sudah meluangkan waktunya sedikit untuk saya. Saya di sini akan bertanya terkait sharing-sharing terkait kasus-kasus permasalahan bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kita itu kan tentunya kita ini kan ada di pondok pesantren gitu ya. Nah, sekolah pada umumnya saja memiliki banyak-banyak permasalahan atau kasus-kasus dilema etika sosial terkait peserta didik atau murid. Nah, kalau di pondok pesantren itu bagaimana Bu? Pasti tentunya ada banyak kasus lah ya Bu ya. Mungkin sekiranya selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi dari berbagai persoalan kasus-kasus yang ada terkait dilema etika? Kalau di sini kan karena modelnya pondok pesantren ya, jadi memang yang banyak merupakan itu selain guru-guru ya, guru-guru kan kebanyakan ya mengajar, kemudian ketika ada misalnya siswa-siswa yang butuh dibahas gitu ya, entah karena kekurangan atau misalnya perbedaan atau misalnya karena kekurangmampuan untuk beradaptasi di pondok pesantren gitu, itu biasanya lebih banyak wali kelas dan musyrifnya sebelum nanti ke wali santrinya, ke orang tua muridnya gitu, orang tua siswanya. Jadi memang karena kalau di pondok pesantren itu prosesnya itu harus runtut gitu, jadi nggak bisa langsung saya dari guru ke orang tua gitu kan, tidak gitu. Jadi ada nanti ke tadi ya wali kelas dulu, kemudian wali kelas bersama musyrif, itu biasanya sih diskusi gitu ya, ini di sekolah ini ada permasalahan seperti ini, apakah misalnya masih bisa ditangani di pondok gitu, maksudnya dinasihati ya oleh wali kelas, ya oleh musyrif dan lain sebagainya. Jadi saling tahu. Misalkan tuh di asrama anak itu ada permasalahan terkait etika, akhlak dan lain sebagainya, biasanya musyrif itu juga saling tektokan gitu, karena yang sehari-harinya itu kebanyakan yang berhubungan dengan wali santri itu memang musyrif atau musyrifah. Tapi saat kayak pengambilan rapor dan lain sebagainya itu kebanyakan orang tua kan karena memang duduk gitu ya, jadi akhirnya kan tanya anak saya gimana, perkembangannya seperti apa, di asrama seperti apa, di sekolah seperti apa. Nah biasanya gantian, jadi musyrifnya itu laporan ke wali kelasnya, oh ini ada seperti ini, jadi asrama seperti apa dan lain sebagainya, biar disampaikan juga, walaupun musyrifnya tetap ada di situ juga. Jadi kalau misalnya mau ibaratnya konsultasi lebih lanjut itu juga bisa ke musyrifnya langsung untuk kalau ranah asrama ya. Jadi di sistem sekolah yang ini di sini karena pondok jadinya memang harus koordinasi antar unit gitu, sekolah dan asrama. Kalau baik, kalau begitu cara Ibu untuk mengidentifikasi adalah untuk kolaborasi Bu ya. Berarti Ibu menanyakan atau koordinasi tentang bagaimana anak-anak itu yang di asrama dengan musyrif atau musyrifah, atau selaku bahasanya mungkin pengasuh asrama gitu Bu ya, mungkin ya, sama wali kelasnya mereka ketika di sekolah. Oke, baik kalau begitu Ibu, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah itu biasanya kita nggak lagi ngomongin siswa ya, ini kayaknya kan tentang misalnya sekolah butuh apa gitu, misalnya butuh dilakukan program seperti ini gitu, sementara mungkin dari yayasan ingin ada program seperti ini juga. Nah itu biasanya sih yang kelas di situ antara yayasan apa yang diharapkan oleh yayasan, kemudian juga apa yang dibutuhkan di tingkat sekolah. Nah biasanya saya itu akan mengkaji kepentingannya dulu, maksudnya urgensinya, lebih urgent yang mana gitu, lebih penting untuk didahulukan yang mana, bukan kok dilakukan ya, karena menurut saya dua-duanya harus dilakukan gitu. Karena
kita tidak bisa memungkiri bahwa sekolah itu kan di bawah yayasan, di bawah program, jadi kan kepentingan di lingkup makronya itu harus sinkron gitu kan. Sementara di lingkup mikronya itu sekolah memang ada kebutuhan seperti ini, ada program seperti ini biasanya dijembatani, memfasilitasi antara saya ngadep yayasan bahwa sekolah itu butuh program yang seperti ini dan lain sebagainya, kemudian yang dibutuhkan apa saja, dan misalnya tidak dilaksanakan atau misalnya ditunda pelaksanaannya, kira-kira nanti risikonya seperti apa saja dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya dari yayasan ingin ada kebijakan seperti ini atau misalnya program seperti apa gitu ya, jadi saya akan memberikan insight kepada yayasan bahwa kalau misalnya dilaksanakan nanti yang terjadi apa misalnya atau dibutuhkan apa saja gitu. Jadi kan sama-sama saling mengetahui, ya yayasan misalnya kalau misalnya mau membuat program itu juga harus mengetahui kondisi real di lapangan seperti apa. Kalau misalnya sekolah pun itu misalnya ingin membuat program pun satu yayasan juga harus tahu, kemudian juga warga sekolah juga harus tahu juga misalnya mau ada program seperti ini, kenapa ada program seperti itu, bagaimana, dan perencanaannya seperti apa. Karena perencanaan yang baik di lingkup sekolah itu nanti akan membuat kesan yang baik di yayasan. Jadi kayak ini sudah dipersiapkan dengan baik, dengan matang, ya silahkan dilaksanakan. Jadi seperti itu sih, menjembatani antara kepentingan-kepentingan tersebut. Assalamualaikum Bu Robi. Bagaimana Bu Robi kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya menyampaikan pertama-tama terima kasih pada Bu Robi telah meluangkan waktunya untuk saya. Di sini saya akan mau sedikit tanya atau saya mau sharing kepada Bu Robi terkait bagaimana sih permasalahan etika dan etika sosial kita selama di sekolah. Apalagi kita kan ini di pondok pesantren Bu ya. Pertama-tama selama ini Bu, kalau boleh tahu Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilema etika yang ada di SMA itu kemarin ada kasus yang anak itu harusnya nggak naik kelas. Jadi awalnya sepakat untuk menaikkan tapi harus naik terbang. Jadi harus pindah, tetapi karena ini basicnya kan pesantren, jadi harus ada musyawarah antara guru dengan yayasan. Jadi walaupun guru sudah memberikan, kita sudah musyawarah dengan guru untuk menaikkan terbang anak tersebut, tapi saya mengajukan itu kepada yayasan dan yayasan merapatkan kembali dengan memanggil orang tua, dan akhirnya anak tersebut tetap naik tapi tidak terbang. Jadi ada dipantau selama 6 bulan. Jadi anak tersebut dipantau selama 6 bulan, satu semester ini di kelas 9. Kalau memang saat satu semester itu ada perubahan mulai dari dia belajar, di KBM mengikuti kegiatan, sikap dan sebagainya, kalau itu mencukupi dengan syarat-syarat tersebut, ya tetap akan bisa tidak akan diturunkan kelas atau dinaik terbang. Jadi itu kasus yang ada biasanya. Seperti itu. Berarti mungkin yang saya tangkap ya, berarti mungkin di kasus SMP itu ada anak yang bermasalah, kemudian dia harusnya dinaikkan kelas, tapi naik terbangnya sistemnya mungkin dengan cara kita memantau kembali Bu ya, mengaji kembali, kita beri ke mereka anak itu kesempatan dalam satu semester ini. Kalau misalkan memang dalam satu semester ini dirasa itu layak untuk dinaikkan atau diluluskan, maka diluluskan. Misalkan tidak layak, berarti mungkin nanti semester kedua akan dipindahkan gitu ya. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu harus dilakukan secara ngambil keputusan bersama, kembali musyawarah bagaimana untuk bisa mengambil keputusan bersama, walaupun sama-sama itu memiliki nilai positif yang sama. Nah, kita harus bisa mengambil
langkah yang baik untuk kepentingan yang ada di situ. Jadi jangan, walaupun yang satu benar, sama-sama benar, tapi hanya memihak ke satu saja itu tidak bisa. Jadi harus ada tetap bagaimana untuk bisa sama-sama mengambil keputusan yang sangat tepat. Jadi jangan salah mengambil keputusan. Tetap harus ada musyawarah antara guru dan sebagainya, dan semua harus terlibat. Oh, seperti itu. Mungkin berarti kalau anak-anak unik ya, ketika ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang memiliki sama-sama benarnya, itu mungkin berarti Bu Robi akan melakukan rundingan ya, kalau nggak rapat mungkin Bu ya, tapi secara mungkin intern dulu Bu ya, antara kepala sekolah, kemudian dan beserta wakil-wakilnya, kemudian mungkin kepada dengan wali kelas atau pihak terkait lah ya seperti itu, untuk agar pengambilan keputusan ini tidak salah sasaran seperti itu ya. Oke baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kalau ada kasus seperti itu harus cari tahu dulu nih, cari tahu dulu sumber dari berbagai sumber, bukan hanya percaya satu sumber saja, tapi harus dicari semuanya dari berbagai sumber tersebut, kemudian dirembuk atau dimusyawarahkan dengan yang lain. Jadi nggak langsung menjat atau menjatuhkan atau mengambil keputusan yang salah. Oke, nah biasanya nih Bu ya, ibu mencari berbagai sumber itu dari sumber mana aja Bu kalau boleh Bisa tahu? dari guru, bisa wali kelas, murid dan sebagainya. Jadi berbagai sumber yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Oh begitu. Kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam kasus tersebut ya yang paling penting yaitu mengadukan musyawarah bersama. Jadi walaupun saya sebagai kepala sekolah belum tentu keputusan saya itu langsung benar. Jadi tetap harus melibatkan semua komponen atau warga yang ada di sekolah tersebut. Apalagi kita basicnya yayasan, jadi harus tetap mengambil keputusan itu bukan dari kepala sekolah atau yayasan tertinggi, tapi semua itu berhak mengambil keputusan yang sama. Oh, tapi mungkin ketika ibu selama ini melakukan yang dianggap efektif adalah dengan musyawarah. Nah biasanya nih Bu ya, musyawarah yang ibu laksanakan itu intern terhadap warga sekolah dulu atau langsung kepada pihak yayasan Bu kalau boleh tahu? Dua, jadi yang pertama harus kepada warga sekolah dulu. Jadi setelah itu kepada yayasan, terus akan dirundingkan kembali, dibuka musyawarah yang lebih besar lagi. Oh, jadi mungkin di kesepakatan dari hasil dari musyawarah intern dengan warga sekolah SMP itu hasilnya bagaimana, kemudian ibu rapatkan kembali dengan yayasan. Jika memang itu sama-sama sinkron, mungkin kita berjalan bersama selaras. Namun mungkin misalkan itu tidak bertolak belakang, mungkin ibu akan melakukan rapat besar atau rapat terbuka terhadap dengan warga yayasan atau warga sekolah seperti ini. Oh, ya. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadwal khusus. Ya. Jadwal khusus mungkin biasanya ada di akhir semester, mungkin semester pertama nih kalau ada anak yang mungkin nilainya kurang bagus atau memang terbelakang dengan temannya, kita akan evaluasi.